Pada 9 hari bulan 9 2019 saya telah diantar oleh pihak mission untuk menjaga satu daerah di daerah Magandai, dan pada waktu itu saya sampai di sana dan gereja itu mengalami satu bencana, yaitu bencana banjir, dan gereja itu telah dilanda banjir. Dan seterusnya kami bergotong royong untuk membubarkan gereja itu, dan kami bersetuju untuk mengumpul dana dan membaiki ataupun membina gereja. Tetapi malangnya gereja itu kecil dan kami tidak mampu, gereja itu tidak mampu mau menampung kami semua oleh karena gereja itu kecil. Dan saya bertemu dengan seorang JPKK ataupun pengurusi kampung Menisulang, yaitu Incik Citalin, dan kami bercerita, kebetulan dia adalah tuan punya tanah untuk gereja tersebut. Dan akhir daripada perbincangan itu dia bersetuju untuk menjualkan tanahnya 1 ekar. Pada mulanya adalah dia tidak mau, dia mau disewa saja, tetapi pada akhirnya doa demi doa, dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia berjumpa dengan saya bahwa dia akan menjual tanah itu dengan harga 1.500 1 ekar. Dan itulah seterusnya langkahnya adalah untuk bagaimana mencari dana untuk membuat gereja yang lebih besar. Tapi kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Melalui gambar yang kamu lihat di sini adalah hasil usaha doa-doa dan berpuasa bagaimana untuk mendapatkan tapak dan juga dana pembinaan gereja yang lebih besar, karena tidak lagi dapat menambung anggota bagi gereja yang sudah dibina pada waktu dahulu karena ia sangat kecil. Dengan berkat dan kasih Tuhan, maka Mission SDA Sabah telah memberikan peruntukan untuk membangunkan sebuah gereja di pedalaman. Dan kamu melihat daripada proses untuk mencari dana dan juga membuat pembuatan gereja tersebut adalah sangat luar biasa. Ya, sangat tinggi, kemudian diratakan oleh menggunakan tenaga manusia. Dan akhirnya gereja itu telah siap dibina, dan anggota-anggota semakin lama semakin ramai oleh karena Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini. Terima kasih kepada tamu kita, Kota Marudu, dan terlebih berbesar hati karena tamu kita yang dari Mission SDA Sabah yang diketuai oleh Presiden Pastor Ferdinand. Sebelum kita meneruskan majlis kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu pembuka kita di dalam LPMI 177, Berdiri Karena Yesus. Dan selepas lagu ini kita akan dipimpin doa oleh Pastor Robert, Pastor daerah Tanah. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang, dirikan panji-panji, Tuhan tentu menang. Dia
berjalan dulu membawa tentranya sehingga musuh kalah dan bersusah raja. Berdiri karena Yesus, bunyikan nafiri dan harap akan kuasa Tuhan Yesus memberi. Ingat sangat bahaya dan banyaklah seru. Hai orang yang berkuasa, tunjukkan beranimu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami sembah, kami puja, dan juga Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan, sebab Engkau adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Di hadapan bangunan gereja Seventh-day Adventist Bini Sulang ini, kami umat-umat-Mu yang lemah, yang sentiasa jatuh dalam pencobaan, datang ke hadirat Tuhan untuk memohon belas kasihan, supaya Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa, supaya itu tidak akan menghalang berkat-berkat yang akan kami pinta sebentar nanti. Pujilah Engkau Tuhan sekali lagi, karena pimpinan-Mu di tempat ini. Maka pada hari ini upacara untuk perasmian tugu tanda bahwa nama-Mu ditinggikan di tempat ini sudah didirikan dan akan disempurnakan oleh hamba Tuhan yang sudah bersedia, yaitu Presiden kepada Sabah Mission, Pastor Ferdinand Sawanai. Kami meletakkan semua pengharapan kami dalam tangan, supaya upacara ini berjalan setuju seperti yang anggota-anggota di tempat ini sudah rencanakan. Kami mohon supaya kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini Engkau akan nyahkan, supaya suasana surga yang akan kami nikmati sebentar nanti. Pimpin hamba-Mu, Pastor Ferdinand, untuk menjalankan acara ini sesuai dengan rencana-Mu. Kami minta ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekarang ini kita akan menyaksikan upacara buka pintu gereja yang akan disempurnakan oleh perasmi kita. Seterusnya menggunting ribbon yang ada pada pintu gereja. Sekarang ini majelis mempersilakan. Mari kita sama-sama menyaksikan perasmi kita untuk menggunting ribbon yang Mari kita kasih 1, 2, 3 dan mereka akan gunting. 1, 1, 2, 3. Amin, amin, puji Tuhan. Ini lagi pasal kunci lagi kena. Kan kamu kasih kunci kan? Boleh nalo. Seterusnya kita akan menyaksikan upacara buka pintu gereja yang akan disempurnakan oleh Prasmi. Dan selepas Prasmi membuka pintu gereja ini, kita juga akan menyaksikan upacara penyerahan kunci gereja oleh Prasmi kepada ketua gereja SDA. Eldabel, ambil tuh. Oke. Penyerahan ya.
Kami dipersilakan. Kita mempersilakan Semua perorangan masuklah. persilakan masuk semua pastor, Elders. ketua gereja, dan semua anggota gereja. Mari kita sama-sama saksikan dan kita kira 1 hingga 3. 1, 2, gunting. Oh. Mari kita semua bersatu dalam doa. Maha besar, maha tinggi, maha kasih, maha kuasa. Tuhan Allah Bapa kami di takhta kerajaan surga. Segala puji dan syukur dari hati kami serahkan, kami panjatkan ke takhta. Karena kami menyadari hanya dengan izin, hanya dengan berkat-Mu, hanya dengan kasih-Mu sahaja, maka gereja SDA Mini Sulang ini dapat berdiri pada hari ini. Hati kami tersentuh dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, yang telah membuktikan bahwa Tuhan memang sentiasa menyertai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umat Tuhan tanpa bantuan, tanpa pertolongan. Dan ini sudah ternyata pada hari ini umat Tuhan di gereja ini bersyukur dengan berdirinya bangunan gereja yang digunakan untuk kebaktian setiap Sabat dan juga acara-acara kerohanian bagi semua anggota. Karena apabila anggota berkumpul di sini, berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, maka iman mereka akan lebih dikuatkan dan mereka bertumbuh dan seterusnya menghasilkan buah rohani yang akan memuliakan nama Tuhan dan dapat membawa lebih ramai jiwa untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam gereja ini. Ya, Bapa di sorga, pada hari yang bersejarah ini, kami ingin menyerahkan bangunan ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dan terlebih-lebih lagi, kami mahu menyerahkan pemimpin-pemimpin di gereja ini yang di bawah jagaan pastor daerah, Pastor Junus. Tuhan berkati dia dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, supaya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki bagi tempat ini, bukan hanya di Mini Sulang tapi di seluruh daerah jagaan. Kami juga ingin menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin gereja. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, tapi kami percaya Tuhan mengenal siapa pemimpin-pemimpin ini, dan Tuhanlah yang akan memimpin mereka supaya mereka tetap kuat dan teguh dalam kerohanian, dalam iman mereka, dan hidup mereka menjadi kesaksian yang akan membawa lebih ramai jiwa bagi Tuhan di tempat ini.
Ya Tuhan di surga, Engkau sudah memberikan bangunan untuk kebaktian ini. Kami mohon Tuhan akan terus memberkati penduduk-penduduk kampung, supaya lebih ramai jiwa yang akan dapat berbakti bersama di dalam bangunan yang Tuhan sudah sediakan. Kami mohon perlindungan dari gangguan kuasa-kuasa kegelapan, supaya bangunan ini dan juga umat Tuhan yang berbakti di sini akan sentiasa dilindungi dari apapun masalah. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau pasti mempunyai rencana yang besar, rencana yang terbaik untuk anggota-anggota di tempat ini dan untuk jemaat Tuhan di daerah ini. Kiranya nama Tuhan terus diangkat tinggi, terus disanjung tinggi, terus dipuji, dan lebih ramai lagi yang akan mengakui Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau menyempurnakan acara peresmian bangunan gereja Seventh Day Adventist Mini Sulam pada saat ini. Kami semua bersatu berdoa di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua mengucapkan amin. Seperti mana yang terdengar tadi, pada mulanya hanya 3 orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Syukur kepada Tuhan karena pada saat ini anggota gereja SDN Mini Sulam sudah mencapai hampir 25 orang, dan jika dicampurkan dengan seluruh daerah kependetaan Magandai ini sudah lebih 50 orang. Jadi amin sekali lagi. Amin. Selamat kami semua, anggota yang dikasihi di Sulam ini dan juga semua yang hadir. Sahabat-sahabat saya dari pejabat SDN Mission, Setiausaha Eksekutif Pastor Yeri, juga Bendahara Mission, dan Setiausaha Kependetaan Pastor Hamir, dan juga pastor-pastor daerah yang ada di sini, Pastor Junus, Pastor Robert, Pastor Gladys, juga Pastor Banjiri di sini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih lah, khusus untuk pacuan ataupun 4-wheel drive Kota Merdu. Ada saudara George, saudara Andy, saudara Alvin, semua yang bersama-sama. Saya pasti jasa-jasa mereka, sumbangan mereka sangat besar dalam membantu sehingga tertubuhnya ataupun berdirinya gereja ini. Dan juga saya harus menyebut di sini Dr. Joining dan keluarga yang luar biasa pelayanan, tidak dapat disebut satu persatu. Jadi saya hanya ingin mengatakan Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga dan semua umat Tuhan yang sudah menyumbang kepada berdirinya gereja SD atau Seventh Day Adventist di tempat ini. Jadi saya tidak ingin memanjangkan cerita amanat ini. Saya ingin memberi satu peringatan. Kalau kemarin dalam kebaktian kita membaca dari firman Tuhan tentang bertumbuh dan berbuah. Dan puji Tuhan ada 4 baptisan kemarin. Dan pada
saat ini untuk sempena peresmian bangunan gereja ini, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri yang dicatatkan dalam buku Matius. Buku Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Oke, ini ayat yang biasa, namun artinya tetap luar biasa. Dia katakan seperti ini. Kamu, yaitu kita, semua umat Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam digunakan dalam masakan untuk memberikan rasa yang baik, untuk membuat makanan itu boleh bertahan lama. Ya. Kalau dalam pengertian rohani, seperti dalam konteks ayat ini, kita boleh katakan bahwa untuk menjadi garam di tempat ini adalah dengan memberi rasa yang baik. Apabila kita berjumpa dengan orang lain, sama ada anggota atau bukan, sama ada keluarga atau ya siapa saja kita jumpa, mereka akan merasa gembira melihat kita karena ada senyuman, ada keramah tamahan, dan ada mereka rasa sesuatu yang baik jumpa orang-orang umat Tuhan, anggota-anggota gereja Seventh Day Adventist, terutama di Mini Sulang. Jadi mereka rasa, walaupun mungkin kita tidak cakap banyak, tapi mereka rasa kebaikan hati kita yang datang dari Tuhan. Bukan yang sebaliknya, rasa yang tidak baik, tapi rasa yang baik. Kalau mereka nampak Pastor Junus, mereka gembira. Begitu. Kalau nampak Elder Bell, pemimpin-pemimpin di sini semua gembira. Dan kalau ada yang memerlukan bantuan, kita sentiasa berikan bantuan sebaik yang baik. Itulah rasa kita menjadi garam. Beri rasa yang baik yang dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Yang kedua, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Jadi sekali lagi saya katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kehidupan kita tidak, walaupun mungkin kita tidak cakap saya Adventist, saya percaya Yesus, kehidupan kita orang boleh nampak. Wah, berbeza. Seperti terang. Ya, pada waktu malam, pada waktu gelap, kalau ada terang, maka kelihatanlah dengan jelas di mana jalan yang sepatutnya dilalui. Jadi dengan perbuatan kita, kalau di sini dia jelaskan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau lampu, lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi kalau kita pasang lampu macam ini kan, tidak ada orang yang wiring lampu kemudian dia tutup. Dan kebayar, mana pula? Kamu saya sakit. Saya percaya di sini pun sama saja. Di tempat saya pun, tempat kami pun ada juga yang dia pasang lampu baru dia tutup pakai apa segala. Tidak. Nah, kalau ini kita letak di tempat yang boleh menerangi ruangan ini, menerangi jalan. So itulah terang. Jangan disembunyikan, jangan malu-malu untuk mengakui sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita adalah anak-anak sorga. Jangan takut, kita mempunyai Bapa di sorga yang begitu hebat. Dan ayat 16 menjelaskan seperti ini,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apabila kita berbuat baik, ini bukan untuk orang puji kita, tapi supaya mereka akan tahu bahwa kita ada Tuhan yang baik, yang hebat. Jadi kita bantu orang bukan untuk mendapat pujian sendiri, tapi untuk Tuhan kita, supaya Tuhan kita dikenali orang lain. Nah, ini hanyalah bangunan gereja, dan kita sangat bersyukur ada bangunan ini untuk kebaktian. Gunakanlah sebaik-baiknya. Kalau ada acara-acara kerohanian, disinilah kita. Malahan boleh juga kalau ada apa digunakan setiap hari pun tidak apa. Macam boleh, oke. Setiap petang ada kebaktian di sini, tidak apa, tidak masalah. Kan? Tidak ada masalah. Ada tempat-tempat yang saya tahu gereja mereka buka untuk setiap hari untuk orang-orang yang mau berdoa di gereja pada waktu pagi. Jadi masih subuh sudah buka. Ada sediaan datang dan berdoa. Jadi biarlah gunakanlah ini untuk tempat belajar Alkitab, supaya orang-orang melihat bahwa di bangunan ini kita tidak memberikan sesuatu yang lebih mengenyangkan daripada makanan kita. Oke, jadi ini kita sangat berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Biarlah rumah ataupun rumah Tuhan ini juga dikenali sebagai rumah doa, di mana kita bersatu dalam doa. Ada waktu-waktu kita berkumpul dan berdoa di tempat ini. Dan saya percaya apabila bangunan ini digunakan sebaik-baiknya, kerohanian anggota juga akan menjadi lebih kuat, lebih kukuh. Dan apabila kita keluar, sebenarnya ini kita panggil bangunan gereja. Gereja yang sebenar adalah kita. Ya. Jadi kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja Tuhan. Dari sini, apabila kita keluar, kita menjadi gereja yang orang boleh rasakan seperti garam, dan orang boleh lihat seperti terang lampu. Jadi itu amanat dari firman Tuhan untuk kita semua, bukan hanya anggota-anggota di gereja SD Mini Sulang, tapi semua yang hadir, termasuk saya, para pastor. Kita adalah gereja, tapi kita adalah gereja Tuhan yang bergerak. Kita, walaupun kita ada bangunan, tapi kehidupan kita lah yang menjadi garam, menjadi terang pada orang. Semoga dengan firman Tuhan yang kita telah baca dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 tadi, menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang sentiasa bersemangat untuk memberikan yang terbaik, untuk membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan itu, maka kita sempurnakan perasmian bangunan gereja Seventh-day Adventist Mini Sulang. Tuhan memberkati. Amin. Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera.
Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera.